Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saleh dan saleha. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh, pelajaran tematik muatan pelajaran matematika. Anak-anak sudah siap? Masih tetap semangat ya? Harus tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3 dan 4 matematika ya. Oke, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Bu Eka akan mengajak kalian untuk belajar membandingkan banyak benda. Apa itu? Membandingkan banyak benda akan mudah dilakukan apabila benda tersebut dikelompokkan masing-masing 10 terlebih dahulu. Jadi kita akan lebih mudah lagi untuk membandingkannya ya. Oke, sekarang buka bukunya halaman 66 ya. Oke, di sini kita akan mencoba membandingkan jumlah benda ya. Di sebelah kiri, di kotak sebelah kiri ada sendok dan di kotak sebelah kanan ada gambar garpu. Nah, masing-masing gambarnya ini sudah dikelompokkan menjadi 10-10 ya. Kemudian sisanya ada di bawahnya. Oke, sendok yang pertama. Kita hitung dulu ya. Ada 2 kelompok sendok yang sudah dilingkari di sana ya. Masing-masingnya itu berjumlah 10. Jadi kita hitung ada 10, 20 dan 25. Kemudian ada garpu nih. Ada 2 kelompok juga ya di sana. Ada 10 ditambah 10 dan sisanya adalah 3. Jadi keseluruhannya ada 23 garpu. Nah, untuk bisa membandingkan banyak sendok dan banyak garpu, kita lihat di situ ada angka puluhan dan ada angka satuan. Nih, angka puluhannya berapa masing-masing? Ya, untuk sendok angka puluhannya 2, untuk garpu juga angka puluhannya 3. Kemudian kalau angka puluhannya sama, kita lihat angka satuannya nih. Angka satuannya untuk sendok itu 5, kemudian untuk garpu 3. Nah, menurut kalian mana yang lebih besar atau lebih banyak, sendok 5 atau 3? 5 ya. Oke, kalau begitu bisa dipastikan banyak sendok itu lebih dari banyak garpu. Dan banyak garpu kurang dari banyak sendok. Kenapa? Karena 25 itu lebih besar dari 23. Dan 23 kurang dari 25. Oke, sekarang kita beralih dulu ya. Kita masuk ke buku halaman 67. Oke, kita mulai dari awal. Hitunglah banyak benda berikut, lalu bandingkan dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Coba perhatikan di sini ada 2 benda yang harus kita bandingkan ya jumlahnya. Nah, di kotak pertama ini ada donat dan di sini sebelah kanan ada telur ya. Untuk kotak yang berisi donat, di sini tersedia 3 kotak atau 3 dus ya. Nah, masing-masingnya berisi 10 donat. Lalu ada donat satuannya. Sekarang kita jumlahkan dulu yang ada di sini ya. Oke. Seperti yang Bu Eka bilang, kalau sudah dikelompokkan maka kita berhitungnya per 10, bukan persatuan lagi ya, tapi sudah 10, 20 dan 30 ya. Nah, tinggal menghitung satuannya, ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah donat keseluruhan ada 34 ya. Lalu di sini ada telur nih. Telurnya ini ada 3 kelompok ya. Ada 1, 2, 3. Berarti menghitungnya per 10 juga. 10, 20, 30. Ada satuannya? Tidak ada. Jadi semuanya ini jumlahnya ada 30. Nah, tadi Bu Eka sudah bahas untuk membandingkan jumlah benda. Kita lihat yang pertama itu adalah puluhannya dulu. Di sini ada 3 puluhannya dan ada 3 juga. Sama ya. Lalu kalau puluhannya sama, kita bandingkan kemudian satuannya. Untuk donat itu satuannya ada angka 4 dan untuk telur ada angka 0. 4 itu lebih banyak atau sedikit dari angka 0?
lebih banyak ya. Oke, karena itu kita di sini tulis 34 lebih dari 30 ya, karena angka 4 itu lebih besar atau lebih banyak dari angka 0 ya. Oke, di kotak kedua di sini ada balon ya. Ada balon yang sudah dikelompokkan per 10. Ada juga satuannya nih, walaupun ditali tapi ini kurang dari 10 ya. Kita hitung dulu ya seperti biasa. Per 10 hitungnya. 10, 20. Lalu ini satuannya kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa keseluruhannya? Ada 26. Dan di kotak berikutnya ada kelereng nih ya. Kelerengnya sudah dikelompokkan. Di sini ada 3 ini ya, tapi di kelompok ketiga ini kelerengnya kurang dari 10. Kalau yang ini sudah 10 ya. Oke, kita hitung bersama ya. Di sini ada 10, lalu di sini ada 10. Jadi hitungnya 10, 20, lalu sisanya 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4. Jadi 24. Pintar. Nah, sekarang kita bandingkan seperti biasa. Yang pertama dibandingkan itu adalah angka puluhannya dulu ya. Di sini angka puluhannya ada 2 dan di sini juga ada 2. Jadi ini sama ya. Puluhannya sama, lalu ketika sama kita bandingkan angka satuannya. Di sini ada 6, di sini ada 4. Oke, 6 dan 4 mana yang lebih banyak? Lebih besar angkanya? Angka 6 ya. Kalau di sini sebelah kiri angkanya lebih banyak, kita akan menghitungkannya berarti lebih dari, karena bisa dibaca 26 lebih dari 24. Mengerti ya anak-anak ya? Oke, setelah tadi kita membandingkan jumlah benda, sekarang kita akan mencoba untuk mengurutkan bilangan ya. Nah, di sini ada bilangan 21, 32, 27 dan 35 dan kita akan mencoba untuk mengurutkannya dari yang terkecil dulu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengurutkannya? Kita akan coba cara dengan tadi apa kata Bu Eka, membandingkan dulu ya membandingkan dulu bilangannya mana yang lebih kecil. Nah, ketika di sini ada 2 angka, berarti di sini tersedia angka satuan dan angka puluhan. Sedangkan untuk membandingkan 2 benda itu, yang harus kita bandingkan lebih dulu itu adalah angka puluhannya kan. Nih, yang harus kita lihat itu angka puluhannya. Di sini berarti angka 2, angka 3, angka 2 dan angka 3. Ada 2 dan 3 ya. Mana yang lebih kecil? 2 ya. Berarti kita ini dulu ya. Kita lingkari dulu. 21 dan 27. Nah, sekarang barulah angka satuannya. Angka 1 dan angka 7. Menurut kalian mana yang lebih kecil? 1 atau 7? Oke, 1 ya. Oke, berarti ini yang paling kecil. Kita boleh tulis di sini 21. Bolehlah dicoret di sininya ya. Setelah 21 tadi adalah berarti 27. Nah, kayak ini kita coret yang ini. Nah, sekarang tinggal 32 dan 35. Dua-duanya puluhannya angka 3 ya. Nah, sekarang kita bandingkannya angka 2 dan angka 5-nya. 2 dan 5 mana yang lebih kecil? Karena kita yang terkecil dulu ya, berarti kita cari angka yang terkecil dulu. Angka yang terkecil itu antara 2 dan 5 itu adalah 2. Oke, kalau begitu kita di sini tulis 32. Kita coret dan sisanya adalah 35. Mengerti ya? Nah, sekarang kita akan membandingkan dari yang terbesar. Caranya juga sama, kita bandingkan dulu bilangan-bilangan yang ada di sini. Di sini ada bilangan 25, 36, 23 dan 33. Nah, karena ini yang terbesar, maka kita cari bilangan yang puluhannya lebih besar dulu ya. Kita lihat dulu di sini puluhannya 2, 3, 2 dan 3. Oke, 2 hanya ada 2 ya, 2 dan 3. Oke, 2 dan 3 mana yang lebih besar? 3 ya. Oke, kita coba lingkari dulu yang sebelah sini ya. 3. Nah, sekarang karena yang terbesar, kita akan cari angka satuannya yang besar juga ya. Oke, angka satuannya di sini 6 dan 3. 6 dan 3, mana yang lebih besar? 6 ya. Oke, kalau begitu kita akan
tulis di sini 36. Boleh dicoret. Kemudian yang sudah kita lingkari sebelumnya 33. Bagus, coret juga. Nah, sekarang tersisa 2 ya. 25 dan 23. Sama-sama angka puluhannya 2. Nah, sekarang kita cari yang lebih besar dulu untuk angka satuannya. 5 dan 3. Mana yang lebih besar? 5 ya. Oke, kalau begitu ini urutan berikutnya. Kita simpan di sini 25. Lalu yang terakhir adalah 23. Bagaimana anak-anak? Mengerti ya? Insya Allah ya, mudah. Nah, kalau sekarang Bu Eka akan membahas tentang penjumlahan sesuai dengan jumlah benda ya. Nah, di sini ada gambar emoticon yang lagi senyum ya. Di kotak pertama ada 20, kemudian di kotak berikutnya ada 19. Ketika dijumlahkan 20 ditambah 19 itu hasilnya 39. Kalian bisa menggambar lagi benda yang sama di kotak yang kosongnya. Oke, kemudian yang berikutnya yang di bawahnya nih. Ada 21 donat ditambah 10 donat. Hasilnya berapa ya? Nah, di sini ada yang kosong. Kalian boleh menghitung di kotak kosong ini ya, menggambar donat sebanyak 21 kemudian 10. Jadi hasilnya akan ada 31 donat. Bisa ya nak ya? Ngerti kan? Oke, sekarang di gambar yang berikutnya. Nih, di sini ada gambar, di bawahnya ada gambar apel. Ada 15 apel ditambah titik-titik, ada kosong nih. Dan sebelahnya ada apel sebanyak hasil dari penjumlahan. Nah, kita hitung dulu apelnya ada berapa ya. Nih, apelnya itu ternyata ada 23 ya. Nah, kita bisa tulis angka 23 di bawah kotaknya. Kemudian, untuk mengisi kotak yang ada di tengah, bagaimana caranya? Nah, 23 dari jumlah apel keseluruhan, kalian bisa kurangi 15 di jumlah apel yang ada di kotak pertama, ya. Hasilnya adalah 8. Dan di bawahnya, di kotak berikutnya itu ada gambar bulan sabit ya. Tapi di kotak pertama itu tidak ada gambarnya, hanya saja di bawahnya sudah ada bilangan 12. Kemudian di kotak di tengahnya ada gambar bulan sabit, dan setelah Bu Eka hitung itu jumlahnya ada 24. Kemudian nih yang harus kalian cari adalah kotak berikutnya. Bagaimana caranya? Itu tinggal kalian jumlahkan ya, 12. Ya, kita lihat bilangan yang ada di bawahnya. 12 ditambah 24 itu berapa? Jumlahnya adalah 36. Nanti kalian gambar sendiri ya. Oke, dan di kotak berikutnya di akhir ya, yang di paling bawah sudah ada 3 kotak lagi nih. Kotak yang pertama kosong, kemudian kotak yang kedua juga kosong, tapi di buku sudah ada tulisan bilangannya 16. Dan di kotak berikutnya ada gambar es krim ya, sudah ada gambar 26. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengisi gambar di kotak-kotak sebelumnya? Kalian lihat bilangannya ya, di bawah es krim yang sudah ada gambar es krim itu ada angka 26. Kemudian yang sudah ditentukan di kotak sebelumnya itu ada angka 16. Kalian tinggal kurangi 26 es krim itu dikurangi 16 ya. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, Bu Eka sudah tuliskan angka 10 ya di bawah kotak yang pertama. Jadi nanti kalian tinggal menggambarnya sesuai dengan bilangannya. Oke anak-anak, alhamdulillah ya hari ini pembelajaran matematikanya sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan kalian diberikan kemudahan untuk memahaminya. Ada tugas mandiri ya anak-anak, dikerjakan dengan penuh semangat ya. Oke, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak, sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum.